Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita ada di Bone untuk servis mesin cuci. Sini rumahnya komandan. Pelopor C, Brimob di pelopor C. Nih, seperti ini mesin cucinya. Nih, gan itu aja. Merek Akari, Turbodrom LG, dan ini fusi Logic. Ini LG juga. Oke, ini akan kita rakit karena modulnya sudah tidak berfungsi. Ya magelo. Oh, ini reboot. Kita akan cek untuk gearboxnya. Kemudian kalau ini sudah tidak berfungsi lagi. Halo. Oke, langsung saja teman-teman. Kita akan rombak mesin cuci LG Turbodrom yang modulnya rusak ini ke sistem manual atau timer. Jadi seperti ini cara saya pengecekan terlebih dahulu sebelum melakukan perombakan ke sistem manual atau timer. Jadi simak videonya sampai selesai. Oke. Ya, seperti ini dalamannya. Ini sudah keras. Ini belakangnya. Kita cek dulu untuk dinamonya. Kalau masih bisa berfungsi, kita ubah ke sistem manual. Tapi kalau dinamonya sudah rusak, ya ini harus diganti dinamo. Kemudian ini motor drain. Ini kita bongkar juga. Kita tes dengan listrik 220. Dan untuk gearboxnya ini kayaknya sudah keras. Harus diberikan pelumas dulu, guys. Oke, jadi seperti ini tampilannya. Untuk perkabelan kita akan pisahkan dulu antara kabel dinamo motor drain dengan kabel untuk dinamo. Oke, langsung saja kita cek untuk gearboxnya. Ini rem, kemudian ini gearbox. Putra Grill. Putra Grill itu, gelom Putra. Keras. Ini agak keras. Untuk gearboxnya kita servis juga nanti. Oke. Ini rem, tali pambel, fully pencuci, dan motor pengering. Dia untuk perkabelannya di sini keluar dua kabel. Merah dan biru. Ini biru ini tersambung ke saklar pintu. Dan untuk kabel merah ini dia ambil strom dari 220 dari kabel warna pink ini. Kabel warna pink menuju ke atas ini ke modul. Kemudian untuk kabel dinamonya di sini keluar 3 kabel, biru, merah, dan kuning. Oke, langsung saja kita potong untuk kabelnya. Oke, ini kabelnya untuk dinamo. Kita cek, semoga bisa tersambung semua.
Oke, untuk kabel merah dan kuning ini tersambung, kemudian kabel biru. Nah, ini sudah ada tanda-tanda teman-teman. Ini artinya dinamo masih tersambung. Oke, langsung saja kita ulur kembali kabelnya, kita cari yang mana yang menuju ke kapasitor. Jadi di antara tiga ini kabel kuning HRD. Untuk HRD nya ini kita buka dulu. Ini yang bikin pusing. Oke, untuk kabel dinamo aman. Ini insyaallah semoga masih bisa difungsikan. Dan lanjut untuk motor drainnya tadi ini ada soket dengan 3 kabel. Ini sepertinya sudah dirakit. Jadi untuk motor drain kita fungsikan 2 saja. Ini biru, kemudian ini biru kita satukan nanti, kemudian yang satunya lagi kita pakai kabel warna pink yang terhubung ke sini. Oke. Jadi di sini kita bisa lihat untuk yang jalur ke kapasitor ini keluar 2 kabel merah dan kuning. Jadi merah dan kuning ini menuju ke kapasitor, berarti dari dinamo dia keluarannya ke sini. Ini merah dan kuning ini untuk kapasitor, kemudian untuk biru ini strom langsung atau listrik 220. Kemudian kita akan cek dulu kapasitornya. Di sini dia menggunakan, ini sepertinya bukan kapasitor aslinya, ini sudah pernah diganti. Dia memakai 8,5 mikro. Dia normalnya ini dia memakai 8 mikro untuk kapasitor aslinya. Oke, di sini saya akan mengetes dengan dinamo kapasitor 10 mikro. Untuk dinamonya apakah masih bisa berputar atau tidak. Jadi langsung saja untuk penyambungan kabel. Di sini kabel warna biru, ini dari colokan steker, luar warna biru dan coklat, di mana warna biru ini saya gunakan sebagai pasa atau api. Kemudian kita sambungkan langsung ke kabel biru. Nah, tugas kabel biru ini sudah selesai untuk listriknya. Kemudian untuk kabel kapasitor kita akan pakaikan kapasitor 10 mikro. Di kapasitornya seperti biasa, ini untuk pengetesan saya. Di sini saya gunakan warna coklat. Kemudian biru dari kapasitor saya sambungkan ke warna kuning dinamo. Nah, seperti ini tampilannya. Jadi untuk kabel coklat yang saya gunakan sebagai netral ini kita sambungkan ke merah dari dinamo dan coklat dari kapasitor. Jadi di sini sambung 3 untuk pengetesan. Nah, ini fungsinya apabila dipindahkan ke sini dia mutar kiri, dan ini dipindahkan ke sini dia mutar kanan. Jadi seperti itu cara kerjanya. Oke, langsung saja kita sambung.
kan temu kah? Hmm? Mana mau? Mapi dia mau? Wah. Oke. Jadi sebelum kita colokkan ke steker, kita pastikan dulu untuk sambungannya seperti ini. Kemudian kita ukur menggunakan sini harus terbaca 0,32 atau 31 seperti ini, 0,39. Ini sudah siap untuk dicolokkan. Api dulu sih. Iya. Oke, di sini kita akan ukur dulu untuk tegangannya berapa. Kita posisikan di 750 AC volt atau volt AC. Kemudian kita ukur. Nah, di sini terbaca 237,39 volt. Jadi di sini normal. Misalnya 220 atau 240. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu kan? Video. Oke, kita colok. Untuk dinamonya apakah masih bisa berputar atau tidak. Oke. Mata kamu nanya. Iya. Boleh sampai nah. Nanya, Bisa. nanya, temannya, Temannya siapa itu? Oke, lanjut kita sambung untuk Oh, temannya cowok. eh, Boleh. kabel dinamonya. Kalau cewek? Di sini keluar 3 kabel, hitam, kuning dan biru. Nah, biru ini kita sambungkan ke colokan langsung PLN 220. Nah, untuk kabel biru ini sementara sudah selesai. Lanjut kita ke kabel kuning dan merah. Ini kita sambungkan ke salah satu kabel kapasitor. Seperti ini. Kemudian kuning juga ke kapasitor. Kapasitor kuning dan merah dinamo ke biru kapasitor, dan kuning dinamo ke coklat kapasitor. Kemudian ini sudah bisa kita tes. Oke, di sini saya akan menggunakan timer, di mana timer ini ada 3 kabel coklat, kemudian ini merah dan kuning. Ini dia 2 dan ini tunggal. Coklat ini kita sambungkan ke netral 220. Jadi coklat ini ke coklat. Coklat ini kita sambungkan ke coklat. Netral dari 220. Kemudian untuk merah dan kuning ini kita sambungkan ke merah dan kuning kapasitor. Seperti ini. Kuning ke kuning. Kemudian merah kapasitor ke merah timer.
sampai di tahap ini kita bisa menyalakan untuk dinamo ini. Posi loh. Posi. Lanjut, kita berikan pengaman kabel, dap kabel. Kemudian yang ini juga kita berikan dap kabel agar lebih aman. Oke, lanjut kita periksa perkabelan seperti ini. Kemudian untuk colokan yang ini juga sudah tersambung dan kita berikan dap kabel juga. Oke. Kemudian yang biru juga kita beri dap kabel. Dan selanjutnya kita akan mengetes untuk pencucinya, apakah dia bisa berfungsi dengan timer ini atau tidak. Langsung saja kita tes terlebih dahulu. Kita coba putar timer nanti. Ya, Mbak. Ini timer kita sudah putar. Nah, ini harusnya menunjukkan angka. Nah, 0,38 ini sudah bisa. Langsung saja kita colokkan. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti ini pencucinya, harusnya dia putar kiri dan kanan. Oke, selanjutnya setelah timer pencuci sudah terpasang, sekarang kita lanjut ke bagian 2 untuk pemasangan motor drain. Nah, motor drain ini keluarnya 3 kabel. Karena di sini dia menggunakan pin 3 untuk motor drainnya. Jadi yang kaki 1 dan 3 ini setelah saya sambungkan, kemudian ini kita sambungkan ke line. Ini kita sambungkan ke line atau biru dari 220. Kemudian untuk yang kaki 2-nya ini, pin 2, ini kita sambungkan ke saklar. Ini saklar langsung masuk ke 220. Kemudian kita pakaikan kabel, kita tambahkan kabel untuk kakinya yang saklar 1 ini kita hubungkan ke coklat 220. Jadi seperti ini penyambungannya. Kita tambahkan kabel seperti ini. Saya di sini memakai warna hitam untuk saklarnya. Yang lari ke saklar ini di kaki ini bisa, di kaki ini bisa. Jadi untuk kaki yang di atas ini tidak terpakai. Yang terpakai yang warna putih ini 2. 1 kabelnya menuju ke motor drain, yang kabel 3 ini ke kabel 2 ini. Jadi yang kakinya 1 ini kita sambungkan ke coklat 220. Oke, selanjutnya untuk kaki 2 dari kaki kedua netral dari motor drain ini kita sambungkan ke 1 kaki saklar. Setelah kita berikan pengaman, soket dan isolasi bakar.
Nah, jadi setelah terpasang, jadi tampilannya seperti ini. Ini dari motor drain kaki duanya, kemudian untuk kaki yang sudah di jumper ini line 2000 ini kita sambungkan ke line 220. Jadi dia ikut ke sini. Nah, seperti ini. Seperti ini setelah tersambung. Ini untuk kaki motor drain, kabel motor drain ini kita ikatkan ke biru 220 atau listrik 220. Nah, untuk tugas dari colokan 220 ini sudah selesai dengan tergabung satu motor drain dan satu kabel dinamo. Di sini sudah sampai tahap ini sudah selesai. Lanjut kita ke ujung dari saklar ini yang kita sudah buatkan kabel ini menuju ke coklat 220. Jadi ini hanya pemutus penghubung dari motor drain ini tersambung ke coklat 220 dan biru 220 untuk ujungnya ini. Selanjutnya sebelum pengetesan kita masukkan air. Simo? Iya. Biar mie ada muncul di situ. Sudah merokok potong aku ya. No, Mama ya. Dulu situ. Tenang, kakak. Ya begitu. Jadi setelah air terisi langsung kita tes untuk saklarnya. Oke, selanjutnya kita colok saja langsung untuk tes pengetesan motor drain. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian untuk saklarnya apabila dipencet ini harusnya terbuka untuk pembuangan airnya. Langsung saja kita pencet. Hati-hati karena ini listrik 220. Pidela. Oke. Coba Pak. Silakan. Oke, setelah motor drain sudah aman, langsung saja kita menuju ke rangkaian timer pengering. Jadi timer pengering ini keluarnya dua kabel. Untuk aslinya ini dia keluar abu-abu dan merah. Nah, di sini saya sudah tambahkan untuk kabelnya karena ini kurang panjang. Jadi untuk timer ini dari abu-abu ini kita sambungkan ke kita ikuti diagram. Abu-abu ini gabungnya ke coklat dari 220. Sini saya memakai ini bolak-balik juga bisa. Merah kita mau simpan di coklat 220 atau abu-abu kita simpan ke coklat 220. Nah, sekarang kita gabungkan ke timer pengering ini menuju ke 220. Jadi di 220 ini sudah terhubung 4 kabel. Satu 220, satu timer pencuci, kemudian yang satunya lagi saklar, dan yang satunya lagi abu-abu dari timer pengering. Kemudian untuk kabel abu-abu ini dari timer pengering sudah selesai. Nah, seperti ini contohnya. Kemudian yang satunya lagi kabel merah ini kita sambungkan ke salah satu kapasitor. Gabungnya ke di sini bisa, tapi biasanya dia kita pakai yang muter kanan dulu. Karena kalau kita pakai yang muter kirinya ini tidak bisa mengeringkan, tapi yang ada dia mencuci. Nah, di sini kita akan cari tes terlebih dahulu untuk pengeringan. Biasanya yang muter kanan itu merah. Di sini dari dinamo keluarannya kabel merah.
timer merah, dan kapasitor juga di sini kapasitor coklat. Jadi ini kita sambungkan ke sini atau ke sini. Nanti kita tes langsung. Oke, di sini sudah saya sambung untuk kabelnya ini. Kemudian seperti ini rangkaiannya. Untuk menghidupkan pengering ini, saklar untuk motor drain ini harus dalam keadaan on atau terbuka. Jadi untuk pengeringan, mode pengeringan ini tidak boleh kita tutup airnya, karena rem di dalam mesin cuci ini bisa berfungsi apabila motor drain dalam keadaan terbuka atau tertarik ke sini. Nah, ini tuas rem, ini harus tertarik ke sini, ke kiri. Jadi itu fungsinya saklar. Di sini akan buang air dulu, baru kita bisa mengeringkan, karena ini ada tuas rem untuk yang mesin satu tabung seperti ini. Setelah saklar diaktifkan, ini wajib hukumnya untuk buang air hingga selesai. Nah, untuk rem di sini harusnya terbuka untuk pencucinya, untuk pengeringnya. Oke. Oke, cek. Direm udah. Oh, direm. Kayak manin nih. Saja. Oh, manene ple. Seandainya mas sempo gearbox ko eh. Kunili nga gearbox lang sa dipasang. Iya di. Unang metes mabiaway na. Oke, cek. Oke, teman-teman semua, sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe-nya untuk mendukung channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.